Ada apa orang tua? Kenapa mengganggu kesenanganku? Mau kucabik-cabik tubuhmu? Kamu sudah berani membantahku, Julik? Apa mau kucepit lagi tubuhmu di Bukit Karang Kembar itu, ha? Ampun, Ki. Ampun. Saya patuh. Apa perintah Ki? Begitu kan lebih bagus. Jangan pernah lupa. Kamu adalah taklukanku, Julik. Cepat perintahkan saya. Jangan diulur-ulur. Kurang ajar. Ampun, Ki. Ampun, Ki. Ampun. Sebarkan tanah Tamasimaya ini di Jalan Kutaraja Kedaton Malwapati. Nih, buat apa? Kurang ajar. Ampun, Ki. Ampun. Ampun, Ki. Ampun, ampun. Jangan tanya dan jangan membantah. Tugasmu hanya melakukan. Ayo, cepat. Ayo pergi, cepat. Baik, Ki. Baik. Wah, hebat. Piaraanmu aneh-aneh, Kasmala. Siapa lagi dia? Ketua Siluman dari Pulau Gulugul yang saya taklukkan bersama Guru Bahadur. Selama bertahun-tahun dia dijepit di Gunung Kembar. Wah, tadi saya dengar kamu menyebut tanah Tamasimaya. Apa itu? Sebenarnya itu abu orang-orang yang mati penasaran. Orang yang semasa hidupnya penuh bergelimang dengan dosa. Mereka itu kebanyakan penjudi, perampok, pembunuh, dan kaum melecah. Kalau tanah itu ditebarkan dimanapun akan menguap hawa kejahatan. Negeri yang paling damai sekalipun akan langsung menjadi negeri kacau balau dan saling bertikai. Tadi itu saya suruh dia untuk menebarkan tanah itu di kerajaan Malwapati, Wah, hebat kamu. Tidak percuma kamu menimba ilmu kejahatan di tanah Hindustan. Kalau memang yang menyerang saya itu sejenis teluh, pasti ilmu teluh itu sangat luar biasa. Karena selama ini sekeliling Kedaton sudah kutanam mantra Basmayam. Dan juga sudah disiram dengan tirta suci oleh para pedanda. Maaf, Gusti Prabu. Menurut fisik yang hamba terima, teluh yang menyerang Gusti Prabu adalah teluh Pulaket dari Hindustan. Konon teluh jenis itu agak sulit ditangkal, Gusti Prabu. Itu kenapa saya rela mengabdi kepada Tuan Suliwa. Dan ini akan lebih kagum lagi kalau tahu bahwa Tuan Suliwa sebenarnya seorang tabib yang sangat linue. Hah? Tabib? Saya belum pernah dengar tentang itu. Tapi terus terang, bukan karena itu saya jatuh cinta kepadanya. Dia itu sangat berbeda dengan lelaki manapun. Kepalanya tetap menunduk, meski ilmunya sudah di puncak gunung. Kalau wanita jatuh cinta kepada Tuan Suliwa, tidak usah heran ini. Kalau dia orangnya tukmes atau mata keranjang, pasti sudah satu pasukan wanita yang ikut dia. Untungnya Tuan Suliwa sangat setia kepada kekasihnya, ibarat api dengan tungku. Itu namanya setia kawan sesama lelaki. Hamba ingin melakukan semedi
untuk mendapatkan wisik, Gusti Prabu. Dengan apa teluh pulaket itu bisa ditangkal? Tapi cara yang paling mudah adalah menangkap siapa pelakunya. Tapi siapa? Selama ini musuh-musuh kita adalah para pendekar yang menggunakan ilmu kanuragan dengan gagah berani. Mungkin pendekar yang dulu pernah kita kalahkan telah menyewa seorang dukun teluh untuk membalas dendam atas kekalahannya. Seperti Durgandini misalnya. Atau Durgandini. Orang ini memang cenderung melakukan cara apa saja untuk mendapatkan kemenangan. Saya akan menyebarkan mata-mata untuk mengetahui di mana keberadaannya, Dinda Prabu. Terakhir kali saya bersama Nyai Dewi Sintawati menghadapi Durgandini dan Sudawirat di Kadipaten Giri Sadersa. Sudawirat disewa oleh Pangeran Magora untuk menghancurkan perguruan Kepinis Putih. Sehingga Empu Ayusya tewas, Gusti Prabu. Hah? Sekarang mereka masih di sana, Liwa? Melarikan diri, Gusti Patih. Karena selalu dikalahkan oleh Nyai Dewi Sintawati. Selama orang itu masih hidup, Malwapati tidak akan pernah tentram. Loh, katakan terus terang. Kamu kan sudah lama ikut Kakang Liwa. Ya, kenapa? Begini, beberapa kali saya memergoki Kalyana Tantri memandangi Kakang Liwa dengan penuh kekaguman. Saya jadi curiga kalau mereka... Soal itu toh. Tuan Aditya dan Tuan Suliwa memang pernah gebuk-gebukan. Juga soal itu, Tuan Aditya kesal karena Kalyana Tantri lebih perhatian kepada Tuan Suliwa. Padahal Tuan Suliwa sendiri hanya menganggap Tantri sebagai adik, tidak lebih. Memang mencintai Kakang Liwa. Iya. Wong memang banyak gadis-gadis yang kesengsem sama Tuan Suliwa kok. Sebenarnya Nini sangat beruntung loh. Bongo. Kamu ini kalau ngomong kayak macam belang saja. Kalau ndak percaya ya sudah. Ndak gampang loh. Tuan Suliwa jatuh hati sama perempuan. Nini itu sangat beruntung. Tadinya saya kira Tuan Suliwa mau jatuh hati sama Nini Kemangi. Apa? Enggak. Loh, Kakang Liwa. Aduh. Waduh. Anggus. Aduh. Waduh. Bagaimana keadaan Gusti Prabu, Kakang? Sudah pulih seperti sedia kala. Silakan duduk. Sudah ada perkiraan siapa yang mengirim teluh itu? Tuan, ambil minum dulu ya. Iya. Kemungkinannya bukan dukun teluh dari tanah Jawa. Tumenggung Katiwanda yang disuruh mencari dukun teluh sampai ke Mancanagari pun gagal. Dan tidak ada satu orang dukun pun yang sanggup melawan teluh jenis itu. Itu artinya Kakang benar-benar hebat, mampu menyembuhkan Gusti Prabu. Sebenarnya saya hanya menyembuhkan dengan mengalahkan makhluk siluman yang dikirimkan masuk ke dalam perut Baginda Prabu. Nah, dalam peristiwa seperti ini, yang diperlukan adalah memasang penangkalnya. Sebab kalau tanpa penangkal, maka akan banyak lagi korban yang berjatuhan dari teluh sakti yang dikirimkan itu. Nah, supaya tidak terulang lagi, kita harus mencari penangkalnya. Sebab, kalau tidak segera diatasi, bukan hanya Gusti Prabu saja yang menjadi korban. Pasti yang lainnya juga menjadi korban.
kalian yang terakhir, yaitu Empu Krodanala, mengirim utusan kepada Eyang Biku Upadita untuk menyelamatkan padepokan ini dari pengaruh kekuasaan Sudawirat, manusia yang membantai maha guru kalian. Kami dikirim kemari untuk menyelamatkan padepokan ini, yang selama ini dikenal sebagai perguruan silat yang lurus, pembela kebenaran. Apa kalian akan tetap melawan kami, ha? Kalau kalian tetap melawan, maka kami akan menghabisi kalian. Karena kalian telah mengikuti jalan sesat Sudawirat. Mengerti? Tuan bicara seperti melepas ludah. Apa Tuan berani bertanggung jawab kalau kami dibantai oleh guru Sudawirat? Karena kami berani membangkang. Sudah cukup banyak kawan-kawan kami yang dia bunuh. Kami tidak mau ada korban lagi, Tuan. Benar, Pendekar. Hampir separuh kawan-kawan kami terbunuh karena berani menentangnya. Kami akan membebaskan kalian kalau kalian sendiri ingin terbebas dari pengaruh jahat Sudawirat. Kecuali kalau kalian sudah mulai menikmati kejahatan yang disebarkannya. Kenapa kalian masih menyerang kami? Padahal kalian tahu bahwa kedatangan kami ke sini untuk menolong padepokan Jagasaksana. Itu yang diperintahkan Sudawirat, Nyai. Siapapun yang datang ke padepokan harus diserang dan dibunuh. Betul, Nyai. Aku ingin tahu tekad kalian semua. Apa masih ingin menjadi murid Sudawirat? Atau kembali menegakkan wibawa padepokan Jagasaksana ini? Kami lebih mencintai Jagasaksana daripada siapapun, Nyai. Bagus. Artinya kalian mempunyai sikap. Begitu saja marah. Apa kamu? Melotot. Kamu saja yang laki-laki. Ayo maju kalau berani. Ada apa, prajurit? Ampun, Gusti Patih. Di jalanan Kutaraja terjadi tawuran besar-besaran antar penduduk. Loh, bagaimana? Bukannya ada prajurit jaga di sana? Itulah, Gusti. Prajurit itu juga sama-sama ikut terlibat tawuran dengan prajurit lain yang sama-sama mau melerai. Aneh. Cepat ke sana, Tumenggung. Suruh orang panggil Suliwa. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Aneh. Ada apa lagi?
sudah siap semua. Waduh, sial. Tuan, halah ya. Ngono yo ninggal to yo. Kacau. Masalahnya apa, Gusti? Aku tak tahu. Menurut prajurit jaga, tiba-tiba saja mereka terlibat tawuran dan sulit sekali dipisahkan. Bahkan Tumenggung Katiwanda pun terlibat tawuran ini, Liwa. Pasti ada yang tidak beres. Sebentar, Gusti. Ya, Liwa. Tiba-tiba saja, rakyat melopati tawuran sendiri, Romo. Bagaimana hamba harus mengatasi mereka? Ada yang menyebarkan tanah Tamasimaya. Hawa tanah itu menyebabkan orang mudah marah dan mudah tersinggung. Itu ilmu kuno yang sangat jahat. Apa yang harus hamba lakukan, Romo? Lawan hawa panas dengan dingin. Kalau saja ajaran agama baru itu sudah sampai di sini, maka cukup dibacakan kitabnya saja, langsung pengaruh jahat itu akan sirna. Ajaran? Namanya Islam. Dibawa oleh seorang manusia yang suci. Suatu saat akan sampai di tanah Jawa ini. Dan akan dianut oleh hampir semua orang. Lalu, apa yang harus hamba lakukan untuk mengatasi mereka sekarang, Romo? Siramkan air. Karena air mampu mendinginkan amarah. Oh. Terima kasih, Romo. Gusti, mereka hanya bisa dilerai dengan air, Gusti Pati. Mereka terkena pengaruh tanah Tamasimaya yang disebarkan. Dan menurut guru hamba, itu ilmu jahat dari negeri Hindustan. Hei, prajurit! Kalian jangan ikut-ikut. Cepat ambil air sebanyak-banyaknya, kemudian cepat kembali dan siramkan kepada mereka yang sedang tawuran. Cepat! Baik, Gusti. majikannya. Memang dia yang menyiramkan airnya. Tapi kan saran itu datangnya dari Suliwa. Ratu Anda, kamu malah terlibat tawuran. Aneh Gusti Pati, begitu saya masuk arena itu tiba-tiba saya menjadi marah. Rasanya ingin mengamuk. Padahal saya berusaha menahan perasaan itu. Anak belis itu harus dibunuh, Kasbala.
Ki, saya sudah melakukannya. Dan rakyat serta prajurit negeri itu saling bertarung sendiri. Tapi tiba-tiba ada orang yang menyiram air. Dan mereka berhenti bertarung. Ya, kamu boleh pergi, Julik. Tapi sewaktu-waktu, aku akan memanggilmu kembali. Kalau kau berani tidak datang, akan kususul ke negerimu. Dan kujepit lagi tubuhmu di gunung kembar itu. Jangan, Ki. Jangan, Ki. Saya pasti datang. Pasti. Kalau terus-menerus negeri kita diserang dengan cara begini, lama-lama kita bisa hancur. Berturut-turut, musuh-musuh kita menyerang dengan cara yang gelap. Pertama, hampir saja Gusti Prabu Angningdarma menjadi korban. Kemudian rakyat kita dan prajurit-prajurit. Gusti, memang agak sulit untuk melawan ilmu hitam seperti itu. Tapi kata guru, kalau ajaran agama baru itu sudah sampai kemari, mungkin kita akan lebih mudah menangkalnya. Ajaran agama baru? Iya. Menurut Romo Guru, negeri yang telah menerima agama baru itu, semuanya dengan cepat berubah. Dari kegelapan menjadi cerah dan damai. Dan selalu dilindungi oleh Sang Pencipta alam semesta. Oh. Tapi hamba sendiri belum jelas benar mengenai itu, Gusti Patih. Ya, saya pernah mendengar tentang agama baru itu. Berasal dari daerah Jasirah, di sebelah barat tanah Hindustan. Yang alamnya begitu tandus dan kering. Agama itu berkembang kemana-mana. Bahkan di tanah Hindustan itu sendiri, agama itu berkembang dengan pesat. Ya, kita tunggu saja penyebaran agama itu sampai di sini. Silakan, Nyai. Ya, silakan, Tuan. Begini, Nyai. Terus terang, sampai saat ini kami masih ketakutan. Kalau sewaktu-waktu Sudawirat datang lagi. Kami akan tetap di sini sampai Sudawirat kembali. Sebenarnya kami sudah berhasil mengalahkan dia di Giri Sadersya. Tapi sayang, kami belum berhasil membunuhnya. Nyai, Kakang, saya mau pamit ke belakang dulu sebentar. Iya, silakan. Iya. Apa rencana Nyai Dewi? Apa akan tetap tinggal di sini? Aku sudah bersumpah untuk membunuh semua orang yang mempunyai ajian rengka gunung di Tia. Dan aku yakin Sudawirat pasti akan kembali ke sini. Apa kamu ada rencana lain? Kelihatannya Tantri kurang senang kalau terlalu lama menetap di sini, Nyai Dewi. Tidak apa-apa. Lain kali kita bisa berkumpul lagi. Lebih baik kamu bicarakan baik-baik dengan Kalyana Tantri. Iya, saya sendiri ingin sekali lagi menghadapi Sudawirat, Nyai Dewi. 2 kali dia berhasil mencederai saya. Ada apa, Tantri? Tidak ada apa-apa. Kok cemberut? Apa ada larangan orang kesal? Kesal sama saya? Mungkin. Jangan begitu. Kalau ada masalah ungkapkan. Kalau begini kan jadi menebak-nebak. Kalau salah menebak, suasana jadi rusak. Kakang makin lama makin menganggap sepi saya. Terus terang, saya kesal, Kakang. Loh. Setiap hari saya mendampingi kamu. Kok bicara begitu? Sebenarnya ada masalah apa? Saya kangen sama Bopo, Kakang. Kalau begitu kita pergi ke sana. Kita sama-sama ke Kalinggapura. Tapi saya tidak mau Kakang lari dari tugas. Kakang harus tetap di sini.
menemani Nyai Dewi Sintawati sampai Sudawirat datang. Saya tidak mau Kakang menemui Wiku Upadita sebelum Kakang berhasil mengalahkan Sudawirat. Baik, aku akan tetap tinggal di sini. Tapi kamu tidak akan jadi ke Kalinggapura, kan? Kakang, saya cuma kangen sama Bopo. Dan kalau sudah bertemu, saya akan cepat balik kemari. Tapi apa salahnya kalau saya mengantar kamu dulu ke Kalinggapura, lalu kita sama-sama kembali kemari? Saya takut kalau kita pergi Sudawirat datang. Dan saya tidak mau kalau semua murid Jagat Saksana mengira bahwa Kakang sengaja menghindar dari lawan. Baik, saya akan tetap tinggal di sini sampai Sudawirat datang. Cantik juga gadis itu. Jangan diganggu. Mungkin lelaki itu suaminya. Kelihatannya mereka itu pendekar. Apa hebatnya pendekar kota? Mereka cuma hebat penampilannya. Paling dalam 10 jurus bisa kita bikin keok. Gowok. Jangan suka sesumbar. Aku sudah sering menjajal pendekar kota. Sekarang, lihat yang akan kulakukan. Maaf Kisanak, apa nama desa ini? Desa ini tidak punya nama, tidak punya penduduk, dan tidak bertuan. Hei, kamu sendiri apa? Aku hantu, atau jin merkayangan. Buktinya sedikit pun tidak kalian anggap. Secuil pun tidak tampak di mata kalian. Sehingga seenaknya minum air kami tanpa minta izin. Bukankah air tempayan ini memang disediakan untuk para pengembara? Atau siapa saja yang haus? Pantasnya ada basa-basi. Meminta izin. Itu tidak kalian lakukan. Wirat. Baik, kalau itu kalian anggap salah, kami minta maaf. Tidak segampang itu. Orang kota memang angkuh. Kasihan, mereka mengira kita orang-orang yang mudah digertak. Mereka pendekar-pendekar yang terkungkung dalam tempurung. Aku bosan menghadapi pola penduduk desa seperti itu. Ayo, Bi. Ayo. Wirat, kita tidak jadi tanya arah ke Malwapati. Kita cari desa lain saja. Atau lebih baik kita kembali ke Jagat Saksana. Iya. Ayo. Kakang harus hati-hati ya. Kesaktian Sudawirat itu sangat menakutkan, Kakang. Ya. Kalau bisa, Kakang hindari serangan Aji Rangka Gunung. Dan sebaiknya, Kakang menyiapkan miang bambu sebanyak-banyaknya. Ya, kalau gitu sampai di sini saja ya. Ya. Kalau rasa kangen pada bopomu sudah hilang, cepat kembali kemari ya. Karena ada yang jauh lebih kangen daripada bopomu. Iya, Kang. Sampaikan juga salam saya untuk bopomu. Apalagi yang bisa kamu lakukan untuk mengganggu ketentraman Malwapati? Aku belum punya gagasan, Nyai. Tapi percayalah, kemampuanku cukup banyak. Nyai tinggal mengatakan keinginan Nyai. Mau diapakan Malwapati? Kutu Meong. Aku bertanya dengan
kamu malah dikembalikan. Yang punya ilmu teluh itu kan kamu. Kalau soal bertarung boleh tanya padaku. Tadi kan Nyai tanya. Jadi saya jawab. Saya kan belum punya gagasan. Tapi siapa tahu Nyai punya rencana baru yang cemerlang. Hah? Maaf Kisanak, mau numpang tanya. Kemana ya? Arah ke Kalinggapura? Nini sendirian? Iya. Kenapa Kisanak? Jangan lewat barat, tapi lewat sana saja, belok kiri. Apa masih ada desa lagi sesudah tempat ini Kisanak? Ada di pinggiran Kalinggapura. Tapi kalau ke utara, Nini akan melewati banyak desa. Tapi sudah memasuki wilayah Malwapati, Nini. Malwapati? Iya. Ya. Saya lebih hafal ke Kalinggapura lewat Malwapati, Kisanak. Terima kasih, Kisanak. Sama-sama. Heran, perempuan kok jalan sendirian. Kasmala, sebenarnya keinginan aku sepele. Aku hanya ingin melihat Angling Dharma dan Suliwa tewas secara mengenaskan. Tapi sayang, kehebatanmu itu tidak sehebat dengan omonganmu. Yang ini aku tidak bisa terima, Nyai. Aku bisa melakukan apa saja kalau ada orang yang berani menghinaku. Kurang ajar. Rupanya kau sudah berani melawan aku. Sudah kuat tulang-tulangmu rupanya. Jangan salahkan aku, Durgadini. Kalau kita berdua mati, yang beruntung Suliwa dan Angling Dharma. Mereka akan enak-enakan hidup, mengerti? Aku tidak rugi. Kamu, kalau mereka tetap hidup, kamu yang bermusuhan dengan mereka. Bukan aku. Caleng ompong. Kau memang tidak rugi karena sudah mampus. Aduh, kamu pikir mati itu enak? Orang seperti kita inilah yang ditunggu-tunggu api neraka. Aduh. Kasmala, bebaskan teluhmu ini dariku. Aku akan memberi kau obat penangkal racun untuk mata dan paru-parumu. Ayo cepat. Kamu pasti akan berkhianat kalau ku bebaskan dari teluhku. Kamu hidup, aku ditinggal mati di sini. Kasmala. Omongan orang yang sudah hampir mati itu biasanya jujur. Percayalah kepadaku, Kasmala. Aku juga sudah hampir mati. Tadi itu hanya salah paham saja, Kasmala. Kamu juga terlalu mengumbar nafsu dan hampir membunuhku. Itu kenapa aku menaburkan serbuk racun kepadamu. Baik. Tapi mataku tidak bisa melihat golek kain saktiku. Carikan. Ayo cepat, kita sama-sama.
mau, Pak. Pamit. Pamit. Kang Bongo jangan begitu toh. Saya kan Lata. Biar Lata tapi kan cantik. Kang Bongo begitu sih. Mas, sana pulang. Suwe ora jamu, jamu temu irang. Suwe ketemu pisan gawe seneng. Ya. Bongo. Loh, Nini Tantri. Nini, mana Tuan Aditya dan Nyai Sintawati? Saya nyasar, Ngoh. Tadinya mau sowan ke Bopo di Kalinggapura. Kamu kenapa ada di sini, Ngoh? Kakang Liwa ada nggak? Ya pasti toh, kami kan 3 sekawan. Saya kira Kakang Liwa mau menetap di Giri Sadersya. Ratri Pramudita kan orang sana, Ngoh. Ya. Kamu kenapa sih, Ngoh? Ya senang aja, lagi gembira. Ya. Kuda tuh. Ya, saya bawakan ya. Ya. Ayo. Saya nyantrik di Padepokan Kepenis Putih karena saya tidak mau dipaksa kawin oleh Bopo dengan lelaki yang sama sekali tidak saya cintai. Dan saya benar-benar merasa terbuang dari keluarga. Baru terakhir kali ini, saya merasa ada bayangan kebahagiaan yang mulai muncul samar-samar setelah bertemu Kakang. Bawa kuda ini ke kandang. Seperti Bongo. Sama siapa dia? Ayo Nini. Ayo. Kayaknya Tantri, Kakang. Ada berita apa dia datang kemari ya? Tuan. Maaf. Tantri? Loh, Aditya dan Nyai mana? Mereka masih menunggu kedatangan Sudawirat dan Durgandini, Kakang. Kamu kenapa kemari? Ada kabar penting ya? Tadinya saya mau menemui Bopo di Kalinggapura, Kakang. Malah nyasar ke Malwapati. Untung ada Kakang di sini. Saya tidak tahu kalau Kakang sudah meninggalkan Giri Sadersya. Saya pikir Kakang akan menetap di sana. Oh, persoalan Giri Sadersya sudah selesai, Tantri. Saya takut dikira mau mengharapkan upah kalau saya berlama-lama di sana, Tantri. Tapi semua menak dari Giri Sadersya kan sudah tahu kalau Ratri Pramudita asli orang sana, Kakang. Lebih baik kamu istirahat saja dulu ya. Kamu pasti belum makan kan? Bongo, ajak Tantri ke belakang. Nanti saya mengganggu Kakang. Apa maksudmu dengan mengganggu, Tantri? Saya orang yang tahu batas kok. Kakang Suliwa tidur di biliknya, dan saya di bilik saya sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk merasa terganggu, kan? Oh, sama sekali bukan begitu maksud saya, Ratri. Tidak sejauh itu. Saya cuma takut kalau Kakang Suliwa sedang mengemban tugas dan kedatangan saya mengganggu tugas dia. Tapi kerling mata kamu tidak bicara seperti itu, Tantri. Sudah. Tantri. Ratri, sudah, Ratri. Tantri memang selalu manja kepada saya. Bongo. Iya, Tuan. Kamu siapkan tempat tidur, diambil ruang tengah untuk Tantri. Iya.
Kamu tidur sama saya. Iya. Kasihan kan Tantri? Pasti sudah letih. Beres, Tuan. Kebetulan saya mau cerita banyak kepada Tuan tentang Woromondi. Siapa lagi itu? Nanti saja, ceritanya panjang. Ayo Nini. Pantas sekali Parwati cemburu dengan dia. Apa salahku? Iya. Kalau sudah kalau cukup. Pantas kamu menyuruh kita berpisah. Rupanya kamu kembali ke Momongan dan menggait monyet kecil itu, kan? Itu tidak benar, Lu. Buktinya dia bersama kamu dan berani mencubit-cubit perut kamu. Kamu tahu dari mana kalau Galuh cemburu kepada Tantri? Mata anak itu agak nakal, Kakang. Terus terang saya kurang suka dengan dia. Kamu belum menjawab pertanyaanku, Ratri. Bongoh yang cerita. Termasuk kecemburuan Aditya sampai Kakang gebuk-gebukan dengan dia. Itu hanya salah paham. Nanti pun kamu akan tahu kenapa Tantri sangat manja pada saya. Kamu lihat sikap orang-orang itu, Wira? Mereka takut kepada kita. Waktu kedua kalinya kita kemari, sikap mereka juga seperti itu, Bi. Saya merasakan ada sesuatu yang mereka harapkan dan perasaan was-was. Ayo, Bi. Nah, kalian sambut mereka dengan wajar. Sambut mereka seperti kalian menyambut kedatangan seorang guru. Tapi, jangan khawatir. Kami yang akan menghadapi mereka. Nyai Dewi, apa tugas kami kalau misalnya Nyai Dewi dan Tuan Aditya sampai kalah? Tanyakan pada diri kalian sendiri, bagaimana sikap seorang pendekar sejati. Cara kalian menghormati maha guru kalian. Atau kalian sudah merasa kuat untuk tidak lagi memiliki rasa hormat kepadaku? Cepat menyembah! Kurang ajar! Tidak pantas manusia macam kamu disembah-sembah. Kamu mencari kematian sampai ke sini di sana. Aku tidak akan berhenti mengikutimu sebelum tubuhmu kubenamkan dalam kuburan bersama aji rengka gunung yang kau miliki. Kamu tidak akan pernah mampu membunuhku, Wirat. Bahkan Raja Iblis pun tidak akan pernah mampu. Semua ilmu manusia memiliki kelemahan di sana. Tidak terkecuali Pancasona milikmu.
Aku ingin tahu, apa Pancasona juga mampu menahan serangan racun? Awas racun! Duduk, Wirat. Kita tidak mungkin selamanya melarikan diri dari istri Mahasura itu, Bi. Lalu mau bagaimana, Wirat? Kita hanya buang tenaga. Setiap kali berhasil membunuh dia, kemudian hidup lagi. Kemungkinan yang paling menyakitkan adalah bisa-bisa kita yang jadi korban. Tadi saya dengar kamu bicara bahwa semua ilmu punya kelemahan. Sebenarnya saya cuma menggertak saja, Bi. Tidak, Wirat. Ucapanmu itu benar. Kita cari tahu kelemahan ilmu Pancasona itu. Kita cari guru yang mumpuni. Siapa yang tahu, Bi? Saya mengira itu hanya cerita dongeng dari Resi Sugriwa Subali. Kalau ilmu itu ada di tanah Jawa ini, maka pasti penangkalnya pun ada di sini, Wirat. Sudah, telan obatnya. Ayo. Sintawati dengan Pancasona. Pria mitra dengan rawa rontek. Kedua ilmu itu yang selama ini tidak pernah dipikirkan oleh Guru Durgandini. Maka mereka selalu menggunakan ilmu racun dan ajian Halimun untuk bisa lepas dari kejaranku. Itulah sebabnya mengapa mereka beberapa kali bisa lolos dari tanganku. Ajian Halimun harus dilawan dengan ajian yang sama, sehingga dia tidak dapat bersembunyi dalam alam kasat mata. Saya yakin Sudawira tidak akan lagi datang kemari. Saya akan mengunjungi Eyang Wiku Upadita. Oh ya, saudara seperguruan kalian yang mengantarkan surat dari Paman Krodanala masih ada di sana juga. Tuan, siapa nanti yang akan menggantikan guru mengajari padepokan ini? Tanpa guru, padepokan sebesar apapun pasti akan runtuh. Untuk sementara, murid tertua membimbing adik-adik seperguruannya. Saya pernah mendengar dari Wiku Upadita tentang adik seperguruan Empu Labda Jaya yang mendirikan padepokan kecil di Gunung Muria. Oh, Paman Guru Empu Sanjaya? Saya tidak kenal namanya, tapi mungkin yang Kisanak sebutkan itu benar. Saudara seperguruan kalian yang menunggu di pertapan Wiku Upadita bisa menghubungi Empu Sanjaya dan menceritakan keadaan padepokan ini. Ya, itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jagat saksana. Sampai salah seorang di antara kami bisa diangkat menjadi guru. Apa rencanamu sendiri, Ditya? Saya akan menjemput Tantri di Kalinggapura. Baru kemudian ke pertapaan Wiku Upadita. Nyai Dewi sendiri? Saya akan mencari seorang guru ilmu Halimun. Entah di mana.
Ayam yang bengong biasanya mau ayanan loh. Ular, 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 ular. Punya satu ya gampang diatur. Coba kalau punya dua, ya runyam. Aduh. Tantri, tidak usah, biar aku sendiri. Tantri, sudah. Kakang, kenapa kakang begitu? Alah, kamu kelewatan, Tantri. Bagaimana perasaan kamu kalau melihat Aditya didekati perempuan lain seperti yang kamu lakukan tadi, ha? Biar saja. Saya tahu Kakang Aditya sangat mencintai saya, Kakang. Kamu selalu bikin susah saya, Tantri. Ratri pasti salah paham kalau melihat apa yang kamu lakukan tadi. Artinya dia tidak yakin bahwa Kakang mencintai dia. Geger terus. Ya, mati. Mau kemana kamu? Ratri, mau kemana? Ratri! 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 Tunggu, Ratri! Ratri, tunggu! Ratri, tunggu, Ratri! Buat apa mengurusi saya? Perempuan itu lebih punya perhatian pada Kakang. Ratri, dengarkan dulu. Mbok jangan suka mengganggu ketentraman orang, Tonini Tantri. Apa tidak kasihan melihat Tuan Suliwa mumet? Akan menyakiti hati orang lain. Seharusnya Kakang bisa menolaknya. Ini tidak. Saya lihat Kakang malah menikmatinya. Ratrinya saja yang kelewatan. Begitu saja cemburu. Mestinya saya Ngoh yang cemburu. Saya kan lebih dulu kenal Kakang Liwa dibanding dia. Sebelum terlanjur saya lebih mencintai Kakang. Lebih baik saya pergi. Ratri, kamu salah paham, Ratri. Ratri, saya sudah pernah cerita panjang lebar kepadamu tentang Tantri. Iya kan? Apakah perlu saya ulang-ulang lagi? Tidak perlu, kan? Ratri! Ratri! Namanya cinta mesti cemburu. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Ya cemburu ton ini. Wong Woromondi kalau melihat saya ngobrol sama Nimas Jenek atau Nini Cangik saja, dia muring-muring kok. Saya didiamkan 4 hari. Tapi saya tidak apa-apa.
Wong namanya cemburu itu ya pertanda cinta ya toh? Salah, Ngoh. Salah apanya? Cemburu itu bukan pertanda cinta, tapi pertanda serakah, mementingkan diri sendiri, dan mau menang sendiri. Apaan tuh? Apaan tuh? Tapi kata orang memang begitu kok. Ngoh, Woro Sumbadra apa kurang cintanya Ngoh sama Raden Arjuna? Sangat cinta. Tapi dia merasa wirang, merasa malu, dan merasa terhina kalau Raden Arjuna ditolak cintanya oleh wanita lain. Itulah sebabnya Raden Arjuna banyak sekali memiliki istri. Dan semuanya rukun kok. Itu kan cerita. Wayang Mahabharata. Cerita itu syarat dengan contoh dan perlambang tentang watak dan sikap manusia. Bongo. Terus terang sikapmu ini aneh ini. Mungkin wanita semacam Sumbadra di dunia ini cuma ada satu. Bisa jadi Sumbadranya memang satu, tapi sikapnya tentang cinta bukan sesuatu yang buruk untuk ditiru, Bongo. Wah, kalau begitu Tuan Aditya benar-benar manusia paling beruntung di muka jagat ini sesudah Raden Arjuna. Bongo. Tapi ternyata Kakang Aditya malah sangat setia kepada saya. Ratri, tunggu. Ratri. Ratri, dengar dulu Ratri. Ratri, kalau saya mencintai Tantri, sudah lama dia menjadi istri saya. Sebenarnya Kakang inginkan, tapi karena ada Galuh Parwati, maka terpaksa keinginan itu tidak terlaksana. Ratri, tunggu Ratri. Ratri, sabar, sabar Ratri. Ratri, daripada kamu siksa batinku dengan segala tuduhanmu, bunuhlah aku, Ratri. Kakang, maafkan saya, Kakang. Saya tidak sengaja. Saya hanya kesal pada Tantri. Jangan tinggalkan saya, Kakang. Saya mencintaimu. Ambilkan obat di kantong kainku. Iya, Kak. Yang mana, Kak? Bukan yang itu. Ada bumbung yang lebih besar. Isinya serbuk untuk menghentikan darah. Iya, iya, Kak. Kakang, saya menyesal, Kak, telah mengikuti kemarahan saya. Kakang, geli. Nanti luka Kakang tidak sembuh-sembuh loh. Biarkan saja. Artinya, kamu setiap hari akan merawatku, iya kan? Enak saja. Nelongso isu awan sore, nelongso nganti tekan seprene, pacobane ngurip
ora tau leren teko lunga wara mondi. Hah? Loh. Kok mendung? Bagaimana Kakang Suliwa bisa cepat sembuh, Ngoh? Kalau cara mengobatinya seperti itu. Seperti itu, itunya seperti apanya tuh? Maksudnya apa sih? Perempuan itu bukan mengobati Kakang Suliwa, tapi... Tapi apa? Tapi... Nih, orang sedang jatuh cinta itu ya wajar toh. Biasanya memang begitu. Waktu kaki saya kesleo, Nini Woromondi juga begitu. Begitu bagaimana? Ya begitu itu. Pijitnya membuat saya keliengan. Bongo, bubur itu buat siapa? Hah? Siapa lagi? Ya Tuan Suliwa. Kalau sakit, manjanya bukan main. Minta makanannya yang aneh-aneh. Pasti Bongo. Dia selalu mengganggu. Boleh saya masuk? Bongo sedang memasak botok, katanya buat Ratri. Iya, tapi... Kakang, kata Bongo, kalau Kakang sakit manjanya seperti bayi. Ayo, Kakang. Ayo, Kakang. Mau jangan begitu toh, Kakang. Kasihan kan Bongo. Memang sih itu tugasnya. Tapi kalau kebanyakan pesanan, dia kan juga jadi pusing, Kakang. Ayo, lagi. Ayo. Dan lagi, tergores begini saja kok sakitnya sampai berlama-lama sih, Kakang. Kalau dulu waktu terkena ajian rengka gunung, Kakang boleh begitu. Boleh bermanja-manja. Tapi sekarang kesana jadi kekanak-kanakan, Kakang. Tidak pantas kan kalau Kakang... Kakang, dimakan lagi, Kakang? Diam, Tantri, cukup! Kamu sudah kelewatan, Tantri. Kenapa kamu selalu menyakiti hati orang lain? Dulu kamu sakiti Galuh. Kemudian kamu sakiti kekasihmu sendiri. Sekarang kau sakiti dia. Sebenarnya mau apa, Tantri? Loh, saya tidak mengerti maksud Kakang. Jangan pura-pura, Tantri. Jawab. Apa maumu sebenarnya? Kamu ingat, saya hampir bunuh-bunuhan dengan Aditya juga karena ulah kamu, Tantri. Ada apa sebenarnya? Selama ini, batin saya tersiksa, Kakang. Kakang selalu menolak cinta saya. Selama ini, hanya saya yang menderita. Sementara Kakang selalu berbahagia. Saya tidak bisa terima, Kakang. Saya akan selalu mengganggu Kakang. Supaya kita sama-sama menderita, Kakang. Sama-sama menderita. Tantri, bukankah persoalan kita sudah selesai? Kamu sendiri yang mengatakan bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan, Tantri. Lalu kamu berjanji tidak akan mengganggu hubunganku dengan Galuh. Sementara kamu bahagia bersama Aditya. Saya tersiksa karena telah menipu Kakang Aditya, Kakang. Dia sangat mencintai saya. Sementara bagi saya, dia hanya pelarian.
dari cinta sejati saya kepada Kakang. Itu bohong. Bohong, Tantri. Aku tahu kamu sangat mencintai Aditya. Kamu bahkan menyusul Aditya sampai ke Pulau Kura-Kura, iya kan? Tapi setelah Galuh tewas, pikiranmu kembali seperti semula. Kamu berusaha untuk memperoleh cintaku. Itu sia-sia, Tantri. Itu sia-sia. Tantri. Kamu tega selalu menyakiti saya. Padahal saya sangat menyayangi kamu. Sayang seorang kakak kepada adiknya. Kalau begitu, beri saya kesempatan untuk mencintai Ratri. Jangan terus-menerus mengganggu saya, ya? Kang, maafkan saya, Kang. Tantri. Ratri, maafkan kelakuan Tantri tadi. Sungguh saya... Tidak apa-apa, Kakang. Saya sudah mendengar semua pembicaraan Kakang dengan dia. Saya takut kamu kembali salah paham seperti kemarin. Kasihan anak itu. Saya bisa merasakan bagaimana sakitnya cinta pertama yang ditolak. Kamu tidak marah kepada dia, kan? Ayo. Tidak, Kakang. Kalau sesudah kejadian tadi dia masih juga menggoda Kakang, terpaksa saya selesaikan secara pendekar. Sebab artinya dia sudah melecehkan saya. Ayo. Apa yang dikatakan Tuan Suliwa itu benar, Nini. Kasihan nanti Tuan Aditya yang sangat mencintai Nini harus mengalami kekecewaan. Lelaki itu kalau cintanya tidak diterima, sepertinya pengen mati cepet-cepet. Hati ini rasanya rungsang. Kamu pikir perempuan tidak, Ngoh? Sama, Bongo. Bahkan rasanya bukan hanya ingin mati saja, tapi ingin siapa saja. Dulu itu Nini sudah bisa sayang-sayangan sama Tuan Aditya. Kok sekarang kumat lagi mau mencintai Tuan Suliwa? Piye to, aduh payah kui. Saya memang... Apakah mungkin dia kesasar? Atau jangan-jangan mendapat mara bahaya? Dari Jagat Saksana ke Kalinggapura memang cukup melingkar. Dan jalannya membingungkan. Saya yakin dia tidak akan kesasar. Karena dia sangat hafal jalan dan mampu membaca bintang. Ya, sebagai orang laut, dia punya kelebihan bisa membaca arah. Atau mungkin punya tujuan lain. Jangan-jangan ke Malwapati. Negeri yang paling dekat dengan Jagat Saksana dan Kalinggapura adalah Malwapati. Tapi, mau menemui siapa dia? Angling Dharma, Angling. Bangunlah Angling Dharma. Bangunlah, aku
akan membantumu menghilangkan semua teluh yang mengganggu istanamu. Keluar. Temui aku di halaman samping. Aku di sini, Angling Dharma. Kamu masih ingat saya, Sang Prabu? Kamu yang telah menyiksa aku di reruntuhan Candi Tua dalam sebuah goa. Mau apa kamu sebenarnya? Aku hanya menginginkan kematianmu, Angling Dharma, tapi dengan cara pelan-pelan. Aku ingin menyiksa pikiran dan batinmu hingga rakyatmu enggan kau perintah. Karena tidak ada seorang manusia pun yang mau diperintah oleh orang. Kenapa? Apa sebenarnya kesalahanku kepadamu? Banyak sekali, Raja. Aku adalah perwujudan dendam dari ratusan pendekar yang telah engkau kalahkan. Dan aku adalah kumpulan kemarahan dan kekecewaan musuh-musuhmu, baik yang telah mati maupun yang masih hidup. Bukankah kalah menang di dalam pertarungan itu hal yang biasa? Tidak. Kalah itu pahit, Angling Dharma. Maka akan kubuat gumpalan kepahitan itu akan menyiksa hidupmu.